Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala Imam Suyuti fi kitabih Lubabil Hadis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin radhiyallahu ankum ila anqal al-babus saminu fi fadilatil adzan. Ini bab menerangkan tentang keutamaannya azan. Ini bagi muadzin ini harap diperhatikan atau kita semuanya bagaimana azan itu adalah suatu amalan yang sangat mulia, yang agung pahalanya, besar sekali pahalanya, karena azan itu syiarun min syiaril Islam. Jadi azan itu termasuk bagian daripada syiar Islam. Bahkan hukumnya secara fikih itu dijelaskan oleh beberapa ulama, dan ulama-ulama mazhab itu berbeda-beda pendapat dalam menanggapi bagaimana hukumnya azan. Tapi secara umum menurut mazhab kita Syafi'i yang namanya azan itu ya hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Tetapi sunnahnya itu sunnah yang sangat dianjurkan. Di dalam satu daerah atau negara itu harus ada dikumandangkan yang namanya azan. Nah, ini kita akan membaca 10 hadis tentang azan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Man adzana. Utawi sapane wong ku adzana adzan sapa man li sholati krana salat. Uliya adzan sab'a sinina ing dalem 7 pirang-pirang tahun. Tingka anane man muhtasiban hale golek ganjaran teko Allah. Tidak minta upah dari orang. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azan untuk sholat selama 7 tahun, dan azannya ini lillahi ta'ala tanpa meminta balasan atau imbalan dari seseorang, dari orang lah. Yang penting azannya nggak dibayar. Barang siapa azan selama 7 tahun berturut-turut tanpa mendapatkan bayaran, kataba mongko nulis sinten Allah Gusti Allah lahu kronoman baro'atan minan nari, nulis ing bebas minan nari saking neraka. Ditulis oleh Allah baginya bebas dari neraka. Muadzin yang azannya itu lillahi ta'ala, tidak menerima bayaran selama 7 tahun, maka dia dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bebas dari neraka, tidak akan masuk neraka. Hebat sekali nih seorang muadzin, tukang azan. Makanya kita jangan sepelekan azan itu, atau orang yang senangnya atau kegiatannya sebagai muadzin. Kalau selama 7 tahun berturut-turut azan lillahi ta'ala tanpa menerima bayaran dari siapapun, maka dia itu sudah bisa dikatakan penduduk surga. Jadi berbahagialah orang yang berprofesi apa, kegiatannya itu menjadi azan, menjadi muadzin, jadi tukang azan ini. Masya Allah, hebat sekali orang yang azan. Di orang yang azan ini ditulis nantinya catatannya itu adalah orang yang bebas dari neraka, berarti menjadi penduduk surga. Ini orang azan, orang yang berazan. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana sintai asyrata sanatan. Kalau tadi 7 tahun. Sekarang kata Rasulullah, barang siapa
utawi sapane wong iku azan sapa man sinte asyrota sanatan ing dalem mangsa 12 sapane sanatan taune wajabat mongko wajib lahu kadziman opo al jannatu suwarga. Kalau ada orang kata Rasulullah, barang siapa azan selama 12 tahun, maka baginya harus wajib masuk surga. Wajabat lahul jannah, masya Allah. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten. Kata beliau, wa hikmatu dzalika naksara ma yu'ammarul insan min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ah wa isyruna sanah. Kata Syekh Nawawi, hikmah dibalik semua itu. Karena apa? Kalau 12 tahun azan itu wajib bagi dia masuk surga. Hikmahnya adalah karena kebanyakan umurnya manusia kita ini dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hidup 120 sanah, 120 tahun. Misalnya, walisnata asyrata hadhihi asyru hadzal umur. Usyuru hadzal umur. 12 tahun itu merupakan 1/10-nya daripada umur itu. Jadi kalau kebanyakan orang yang paling panjang umurnya dari kita, dari kita umat Nabi Muhammad SAW umur paling panjang, kebanyakan itu ya paling 120 lah istilahnya. 120 umur yang paling panjang. Nah kalau umur yang paling panjang itu 120 tahun, 120 tahun, maka 12 tahun adalah 1/10-nya. 1/10-nya kata Syekh Nawawi. Wa min sunnatillahi annal usur yaqum maqamal kul. Nah, kalau sudah bisa menduduki 1/10-nya ini merupakan sunnatullah bahwa 1/10 ini menduduki kedudukannya semuanya. Jadi kalau sudah mencapai 10% itu termasuk dari sunnatullah itu adalah yaqumu maqamal kul, bisa menduduki semuanya. Berarti kalau sudah sampai 12 tahun maka sama saja dengan 120 tahun. Berarti seumur hidupnya menjadi tukang adzan, itu maksudnya. Nah, kalau seumur hidupnya menjadi itu umur yang paling panjang, ukuran yang paling panjang. Umur kebanyakan yang paling panjang itu 120. Kalau azannya itu 12 tahun berarti 1/10-nya. Nah, 1/10 ini menduduki semuanya, artinya berarti menduduki 120 tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah, menjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Misalnya kalau dia 12 tahun, kalau satu kali itu bi asyri amsalihha dikalikan 10 berarti sama dengan 120. Berarti dia azan dengan ukuran umur yang paling panjang, yaitu 120. Jadi kita ini oleh Rasulullah memang ada sebuah hadis yang dijelaskan bahwa umur yang paling panjang, kebanyakan ya, bukan semuanya, kebanyakan yang paling panjang umur itu adalah 120. Nih, makanya dijelaskan aktsaru ma yu'ammarul insan min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'atun wa isyruna sanah. Maka kalau dia itu adzan selama 12 tahun, seolah-olah dia ini adzan seumur hidup dengan umur yang paling panjang, yaitu 120 tahun. Terus bagaimana tadi yang adzannya cuma 7 tahun? Nah, kalau 7 tahun, kata Syekh Nawawi, yang 7 tahun itu fa innaha usrul umur al-ghalib. 7 tahun itu adalah 1/10-nya umur yang kebiasaan umurnya orang, yaitu 70 kan umur kita kebanyakan itu, yang umum lah ya, yang umum ya paling 70. Nah, kalau 70 dari 7 tahun ini
Kalau innal hasanat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, maka 77 tahun itu dikali 10 sama dengan 70. Ini ukuran umur yang wajar, yang biasa, yang secara umum. Umurnya orang dipukul rata istilahnya, kebanyakan itu 70 tahun. Maka kalau adanya itu 7 tahun, berarti sama saja dia adzan seumur hidup menurut ukuran umur yang pada umumnya yaitu 70 tahun. Karena man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah ini berarti sama dengan orang itu kalau 7 tahun berarti orang itu seumur hidupnya adzan. Nah kalau seumur hidupnya adzan, maka dia termasuk pada hadis tadi, kataballahu lahu baro'atan minan nar. Dia terbebas dari neraka. Kalau yang 12 tahun, ini menurut ukuran umur yang paling panjang. Secara rata-rata yang paling panjang, yaitu 120 tahun. Jadi sama saja, hadis yang menjelaskan bahwa orang yang adzan 7 tahun, itu baro'ah atau ditulis baginya baro'ah minan nar. Dan orang yang orang yang adzan selama 12 tahun, ini juga sama dengan ukuran umur yang paling panjang yaitu 120 tahun. Berarti selama hidupnya dia itu adzan. Nah inilah yang menjadikan dia itu bebas dari neraka dan harus wajib masuk surga. Ini keutamaannya adzan. Makanya adzan itu jangan disepelekan. Orang yang adzan itu mulia sekali, bahkan dibandingkan dengan imam, ya. Jadi termasuk salah satu 4 macam yang kesunahan itu mengungguli kewajiban adalah diantaranya adzan. Adzan itu lebih utama, lebih afdol daripada menjadi imam. Adzan itu lebih afdol daripada menjadi imam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa shalawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya Allah, enak sekali orang yang tukang adzan ini. Kata Rasulullah, manutai sapane wong iku adzana adzan sapa man khamsa shalawatin, adzan ing 5 pira-pira sholawatan, uli adzan imanan krono iman wahtisaban lan ihtisab golek ganjaran dari Allah tanpa menerima upah imbalan dari siapapun, hanya mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang azan 5 waktu, setiap harinya 5 waktu, azan sholat 5 waktu itu loh, maka baginya itu ufiro. Yang azannya itu iman kepada Allah, beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya itu apa? Artinya bahwa azan itu min syariatillah, min umuri syariah. Jadi percaya iman bahwa azan itu termasuk bagian dari syariat Allah. Ini yang kadang-kadang kita tidak paham atau tidak menghayati bahwa azan itu adalah syariatullah. Makanya jangan sampai ketika ada azan kita merasa terganggu. Kita mendengarkan azan malah terganggu, padahal itu syariatullah. Ya tapi kan benar-benar itu kalau ada azan yang mengganggu, ya mengganggu itu bagi orang yang ada setannya. Kalau orang yang tidak ada setannya, itu merasa tenang, merasa adem dan membaca alhamdulillah. Ketika didengungkan, dikumandangkan suara azan, kita membaca alhamdulillah umur kita sudah sampai pada waktu itu dianugerahi oleh Allah nikmat bisa menemui waktu sholat. Dan akhirnya bangkit sholat dan menjawab azan itu hukumnya juga sunnah, macam-macam, banyak sekali fadilahnya, keutamaannya tentang masalah azan. Nah ini kalau ada orang yang azan, kemudian azannya ini imanan, percaya, membenarkan bahwa azan adalah min umuris syariah,
Bukan hanya iman saja, tetapi ihtisaban. Hanya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari siapapun, bukan dari orang lain, dari siapapun. Hanya betul-betul meminta imbalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihtisaban. Maka kata Rasulullah, ghufira ma qadin apura lahu katuiman, opo madoso takut dama kang wis dingin opo mamin dambihi kang tetep saking dosane, nyatane mamin dambi saking dosane man. Barang siapa yang azan ini, Masya Allah, azan 5 waktu, sholat 5 waktu, dengan beriman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lampau diampuni oleh Allah. Berarti tukang azan itu nggak punya dosa. Dosa yang sudah lampau itu diampuni oleh Allah. Masya Allah. Tapi yang dimaksud dosa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil, minas shaghair, bukan dosa besar. Jadi dosa, pokoknya dosa kecil itu hilang semua, bersih, nggak punya dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa hilang kecuali dengan bertaubat. Bertaubat, taubatan nasuha. Tapi kalau dosa kecil dengan sendirinya rontok oleh azan. Kalau orang azan 5 waktu, udah nggak punya dosa-dosa kecil itu sudah nggak ada. Hilang semua sudah. Diampuni oleh Allah. Kalau dosa besar ya harus bertaubat sebagaimana sering dijelaskan, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu ya sudah dijelaskan oleh para ulama, kalau dosa itu berhubungan dengan Allah maka 3 syarat supaya taubat kita diterima oleh Allah, dosa kita diterima oleh Allah dengan 3 syarat, yaitu dengan cara 1 menyesali. Menyesali, yang kedua harus mencabut dari perbuatannya itu seketika, dan yang ketiga adalah bertekad tidak akan mengulangi lagi. 3 ini syarat utama dalam bertaubat. Ini kalau dosanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosanya berhubungan dengan orang lain, dengan sesama anak Adam, sama manusia, maka harus ditambah 1, minta halalnya, minta keikhlasannya, minta kerelaannya. Ini jadi kalau dosa besar berhubungan dengan Allah, maka syaratnya ada 3 untuk bertobat supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Dan kalau dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, maka syaratnya ada 4 ditambah 1 tadi, yaitu meminta kerelaan orang yang bersangkutan. Ini harus diperhatikan. Tetapi kalau dosa kecil sudah dengan sendirinya rontok, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang muadzin itu tidak punya dosa. Apalagi kalau di kampung-kampung itu ya, Masya Allah, tukang adzan yang nggak pernah melakukan dosa besar, paling kesehariannya ya jamaah ke musola, jamaah ke masjid setiap hari ini sudah. Orang ini nggak punya dosa sudah. Kalau nggak punya dosa sudah, itu langsung saja itu nanti wajabat lahul jan, apalagi orang itu sholat jamaahnya setiap hari. Yang namanya muadzin azan kan biasanya setelah azan itu kemudian jamaahnya di belakang imam. Masya Allah, ini yang orang yang berbahagia sekali, orang baik sekali, orang yang penduduk-penduduk surga yang seperti ini, yang dilihatnya itu adem, yang dilihatnya itu enak, orang yang seperti ini, karena itu merupakan contoh atau salah satu tanda-tanda yang kita saksikan di dunia ini penduduk surga, yaitu seorang yang muadzin, seorang muadzin. Dosanya nggak ada, diampuni semua, ma taqaddama min dzambi, diampuni semua. Ini kalau azan 5 sholawatan dengan catatan tuh ya, dengan catatan azannya itu imanan, ihtisaban. Imanan itu tadi dia meyakini, membenarkan bahwa azan itu adalah min umuri syariah. Azan itu adalah min umuri syariah, bahwa itu adalah dari syariat Allah. Dia meyakini itu adalah azan itu syariatullah.
min umuriddin, min umuri syariah. Juga azannya itu tidak mengharapkan pahala dari siapapun, hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak memikirkan imbalan, bayaran. Pokoknya azan. Nah, itu azan di kampung-kampung kan begitu. Azan di kampung-kampung begitu. Azannya sudah nggak dibayar, nggak apa, setiap harinya Masya Allah azan. Mengurusi masjid, mengurusi musola. Nah, ini tukang azan ini beruntung sekali. Semuanya diampuni dosanya, kecuali dosa-dosa besar itu. Kalau dosa besar, kalau orang di desa biasanya terhindarlah dari dosa-dosa besar itu. Masya Allah, enak sekali bagi orang yang tukang azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri. Nah, Masya Allah, ini apalagi nih? Kata Rasulullah, salah satun, utawi wong telu, ya'simuhum iku bakal ngrekso ing salasa sapa Allah Gusti Allah taala direkso min adzabil qabri. Saking siksa kubur. Ada 3 orang kata Rasulullah. 3 orang ini akan dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Oh, aman dari siksa kubur. Tidak akan disiksa dalam kuburnya. Yang pertama kata Rasulullah asyahid, orang yang mati syahid, orang yang mati di medan perang. Nah ini, la ilaha illallah, orang syahid, orang yang mati syahid tidak bakal disiksa di alam kuburnya. Di dalam kuburannya tidak disiksa. Ini orang yang mati syahid, mati yang mati di medan perang. Masya Allah. Dan yang kedua, wal muadzinu, orang yang azan. Jadi muadzin, orang yang azan ini ya Allah, Masya Allah. Kata Rasulullah, orang yang azan ini dijaga dari siksa kubur, gak bakal mendapatkan sisa kubur. Masya Allah. Enak sekali, makanya barangkali sering kita dengar kabar bahwa ada orang biasa misalnya ketika meninggal dunia, ternyata jasadnya masih utuh. Setelah diselidiki ternyata dia perabot masjid, Allah, marbot masjid, atau tukang azan di masjid. Ya, ini sering sekali. Karena memang Rasulullah menjelaskan tukang azan itu, ya, muadzin itu dijaga dari siksa kubur. Jadi ada 3 orang yang tidak disiksa dalam kuburnya. Salah satu ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri, dari siksa kubur. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, mati di medan pertempuran. Yang kedua adalah muadzin, orang yang azan. Yang ketiga, wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatil jumu'ati. Orang yang wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatil jumu'ati. Orang yang meninggal yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat wa lailatil jumu'ati lan wengine Jumat. Nah, yang ketiga itu orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. 3 orang. 3 orang ini dijaga oleh Allah dari siksa kubur. La ilaha illallah, Masya Allah. Nah ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi kalau perumpamaan tadi ada 3 orang yang dijaga dari siksa kubur, kata Imam Nawawi, ini kalau syahid itu kan syahidud dunya wal akhirah. Ada yang syahid fid dunya, ada syahidud dunya wal akhirah. Ada syahidul akhirah. Ya, seperti orang misalnya orang yang dibunuh kutila zulman. Orang yang dibunuh kutila zulman. Kalau syahid kan memang mati syahid berarti syahid dunia wal akhirah. Ya. Dan ada syahidul akhirah. Syahidul akhirah itu seperti orang yang dibunuh
dibunuh tanpa ada hak, dibunuh secara zalim, secara semena-mena. Ya, itu termasuk daripada orang yang mati syahid, syahidnya syahidul akhirah. Nah ini kemudian ada banyak lagi yang syahid akhirah. Seperti tadi, orang yang dibunuh secara semena-mena, tidak ada salah, tidak apa-apa, terus kemudian dibunuh. Itu sebagaimana syahid yang disebut dengan syahidul akhirah. Kemudian orang yang mata bi gharqin, orang yang mati tenggelam. Ya, orang yang matinya tenggelam juga masuk di dalamnya. Allah, Masya Allah. Atau orang yang mati tertimpa bangunan atau pokoknya ya tertimpa bangunan atau tertimpa pohon atau apa, matinya karena seperti itu juga termasuk syahid akhirah. Atau kebakaran, mati karena kebakaran. Kemudian orang yang meninggal dunia ghoriban, orang berada di perjalanan atau di daerah yang daerah itu tidak dikenal, dia itu orang asing lah. Jadi mati dalam keadaan terasingkan. Nah ini juga masuk di dalamnya. Kemudian orang yang sedang menuntut ilmu, nah ini masuk di dalamnya. Ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten, disebutkan semua ini. Termasuk orang yang matinya dalam keadaan menuntut ilmu. Walaupun ketika meninggalnya bukan sedang ngaji, istilahnya bukan sedang belajar di kasurnya misalnya, tapi posisi dia dalam keadaan mencari ilmu. La ilaha illallah. Dan orang yang sakit perut termasuk di dalamnya, orang yang sakit perut. Kemudian orang yang mati disebabkan penyakit taun, itu masuk di dalamnya. La ilaha illallah. Dan orang yang mati secara bersabar karena sakit misalnya, orang sakit parah terus sabar, tidak meminta balasan apa-apa, hanya lillahi ta'ala, ini juga masuk di dalamnya. Dan orang yang mati dengan kerinduan yang mendalam, tetapi orang yang ini yang disebut oleh beberapa ulama adalah mati karena cinta yang teramat sangat mendalam, tetapi cintanya itu tidak timbul dari hal-hal yang haram. Jadi dia cinta tetapi tidak menimbulkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Jadi saking cintanya, ya, saking kerinduan yang mendalam sampai dia itu meninggal dunia, sampai dia itu mati karena kerinduan itu, tetapi kerinduan yang tidak ditimbulkan dari dosa, bukan maksiat atau melakukan maksiat. Jadi kalau ada orang misalnya mencintai seseorang, tidak pernah melihat dan tidak pernah ini, saking cintanya, saking rindunya sampai dia itu meninggal misalnya, maka dia matinya mati syahid, syahidnya syahidul akhirah. Kalau syahidul akhirah ini kata Imam Nawawi masuk dalam kategori tadi yang salah satun ya'simuhumullahu min adzabil qabri asyahid. Ada syahidud dunya wal akhirah dan syahidul akhirah, tidak disiksa di alam kuburnya. Masya Allah, jadi enak sekali nih, tidak disiksa dalam kuburnya. Dan ini juga disyaratkan Syekh Nawawi ini. Jadi orang kalau kecintaannya atau kerinduannya itu membara dan ditahan, tidak diungkapkan, melihat pun tidak, bihaitsu law ikhtala bimahbubihi, bahkan seandainya dia itu cuma berduaan misalnya, dia tetap tidak melihatnya sama sekali dan tidak menyalahi syarat, tidak menyalahi agama, tidak menyalahi aturan agama.
Tidak menjadikan dia itu melakukan sesuatu yang maksiat, yang dosa. Ini orang matinya mati syahid. Tetapi itu juga disyaratkan wa bisyartil kitmani, dengan syarat dia menyembunyikan, tidak diungkapkan, dipendam dari orang yang dicintai, yang dirindukan, disimpan saja, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, saking rindunya sampai dia meninggal. Tapi dengan syarat tadi tidak melakukan hal-hal yang haram. Tapi dia merasakan kerinduan yang membara sampai dia itu mati. Dan tidak ada yang tahu. Bisyartil kitman, kata Imam Nawawi. Masya Allah. Ini masuk dalam kategori orang yang matinya mati syahid, yang di alam kuburnya nanti tidak disiksa, dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Ini semuanya tadi yang saya sebutkan. Kemudian seperti perempuan yang matat tolkon, seorang perempuan yang meninggal ketika melahirkan. Begitu sakitnya ketika melahirkan sampai tidak kuat ditahan, akhirnya meninggal dunia. Walaupun kata Imam Nawawi, meninggalnya itu atau melahirkannya itu yang diakibatkan karena zina. Ini kata Imam Nawawi ini. Wa kal mar'atil lati matat talqan walau min zinan. Idza lam tatasabbab fi isqatil walad. Perempuan yang meninggal dunia karena melahirkan, saat melahirkan, walaupun kehamilannya itu diakibatkan karena zina, asalkan, kata Imam Nawawi, asalkan dia tidak menyebabkan untuk menggugurkan anaknya. Jadi melahirkan seperti wajar, biasa, normal lah istilahnya. Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh perempuan itu untuk menggugurkan anaknya atau untuk membuang anaknya. Tetapi dengan sukarela sebagai naruli perempuan, kalau hamil ya melahirkan istilahnya. Dia tidak menyebabkan untuk menggugurkan anaknya. Maka perempuan yang seperti ini juga matinya mati syahid, syahidul akhirah, yang berhak mendapat perlindungan Allah dari siksa kubur. Ini masih banyak ini. Begitu juga man mata faj'ah, orang yang mati mendadak. Atau mati di daril harbi, matinya di negara yang negaranya itu kafirnya kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam, yang memerangi muslimin. Orang matinya di sana. Jadi orang yang matinya mati faj'ah, mati tiba-tiba, secara tiba-tiba, itu juga termasuk di dalamnya syahidul akhirah, dan orang yang meninggal di darul harbi. Ini penjelas semuanya ini. Yang kedua ini, orang kedua ini faj'ah, orang yang matinya mati tiba-tiba atau darul harbi, ini dijelaskan oleh Ibnu Rif'ah, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Nah, ini Masya Allah, nanti kita lanjutkan kembali karena sudah melewati batas. Insya Allah nanti kita sambung lagi khusus untuk orang yang mati syahid, supaya kita lebih detail. Nanti kita baca lagi siapa saja orang yang matinya mati syahid, yang dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Kalau tadi hadisnya hanya 3, salah satu ya'simuhumullahu ta'ala min adabil qabri asyahid wal muadzin wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah. Nah, seputar tentang asyahid, orang yang mati syahid itu ada syahidud dunya wal akhirah, ada syahidul akhirah, ada syahidud dunya juga ada. Jadi ada 3 pembagian orang yang mati syahid. Ada syahidud dunya, ada syahidul akhirah, ada syahidud dunya wal akhirah, ada syahidul akhirah. Tapi yang masuk dalam kategori ini yang disebutkan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah ada syahidud dunya wal akhirah dan syahidul akhirah.
Demikian, insya Allah nanti kita baca lagi tentang masalah orang yang mati syahid dan siapa-siapa saja orang yang diamankan, dijaga oleh Allah dari siksa kubur nanti setelah kematian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah memfutuh kita, mudah-mudahan semua yang kita baca, yang kita dengarkan merupakan amal baik kita yang nanti kita petik di hari kemudian setelah kematian di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.